Halo guys, kita jumpa kembali di channel Danang Setiawan. Kita mulai lagi cerita dari Manhwa Lukism. Jika belum mengikuti ceritanya dari awal, kalian bisa lihat link yang ada di deskripsi. Tanpa banyak cakap, let's go! I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Setelah berhasil mengalahkan Jin, Hyung Seok merasakan hal yang tidak biasa. Itu adalah kemenangan pertamanya selama seumur hidup. Di malam harinya, Hyung Seok berganti badan dengan badan aslinya. Hyung Seok mulai bekerja kembali menjadi penjaga toko. Karena bosan, Hyung Seok pun iseng olahraga untuk mengisi waktu luangnya. Saat dia sedang olahraga, tiba-tiba datang cewek cantik ke toko itu. Cewek itu menyemangati Hyung Seok, karena cewek itu juga suka olahraga. Cewek itu juga memberikan minuman kepada Hyung Seok, agar badannya jadi lebih segar. Hyung Seok terharu, karena di dunia ini masih ada cewek cantik yang baik hati. Di luar toko, seperti biasa ada preman kelas yang masih berkeliaran. Mereka takut, kalau tragedi mereka di toilet dipukuli Jae tersebar. Orang yang mengetahui hal itu hanyalah Jae dan anak culun yang bernama Jo. Mereka pun akhirnya menelepon Jo untuk datang ke tempat mereka. Mereka hanya memberi waktu 5 menit kepada Jo untuk segera tiba di sana. Jo pun berlari secepatnya karena takut telat dan dihajar mereka. Sampainya di sana, Jo pun diancam untuk tidak menyebarkan bahwa mereka habis dipukuli Jae. Kemudian, Jo disuruh mengambil charger HP di toko depan, karena baterai HP mereka habis. Jo pun datang dengan muka panik, karena dia belum pernah menjadi maling sebelumnya. Tetapi preman-preman itu bilang bahwa tidak perlu takut, karena penjaga tokonya lemah. Jo berpikir mungkin penjaga tokonya lemah bagi mereka, tetapi belum tentu buat Jo. Tetapi saat Jo melihat langsung penjaga tokonya, keduanya memiliki perasaan yang sama, yaitu mereka sama lemahnya. Setelah itu Jo mengambil charger yang ada di toko itu. Dengan rasa takut, charger itu langsung dimasukin ke dalam bajunya. Hyung Seok yang melihatnya pun mengejar Jo yang berusaha lari. Jo yang lari dengan kencang, tidak sengaja tersandung dan dia pun jatuh. Jo sudah pasrah karena tertangkap oleh Hyung Seok. Di luar dugaan Jo, Hyung Seok ternyata tidak marah dan dia berbicara dengan nada yang ramah. Jo pun terharu, karena mengetahui dia adalah sesama orang lemah yang baik. Preman-preman itu melihat kejadian tersebut dan menertawakannya. Dengan muka garangnya, mereka menyuruh Jo dan Hyung Seok untuk berkelahi. Mereka menyebutnya perkelahian orang lemah. Mereka pun mulai berkelahi untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tiba-tiba muncul Vasco yang menghentikan preman-preman tersebut. Perkelahian pun berhenti dan para preman itu pun pergi. Jo dan Hyung Seok pun berterima kasih kepada Vasco karena telah menyelamatkan mereka. Keesokan harinya, Jo masih tetap dibully oleh preman-preman tersebut. Dia dijadikan pesuruh untuk mengambilkan makanan. Di sana juga ada Hyung Seok yang seperti biasa, menjadi pusat perhatian semua wanita. Hyung Seok memanggil Jo untuk bergabung makan dengannya. Jo merasa bingung kenapa dia diajak makan bareng oleh Hyung Seok. Jin dan anak buahnya pun datang ke kantin dan melihat kejadian itu. Dia pun merasa jengkel karena pesuruhnya diambil oleh Hyung Seok. Tiba-tiba Hun Jin dari kelas vokal datang dan menghina Jin, karena kalah dari murid baru. Jin yang tak terima pun menantang Hun Jin untuk bertarung. Hun Jin pun sudah siap jika memang Jin mulai memukulnya. Saat semua tegang, tiba-tiba datang Vasco dari kelas arsitek. Hyung Seok yang melihat Vasco langsung menyapanya, karena tadi malam sudah menyelamatkannya. Vasco yang baru melihat murid baru itu pun salah paham. Vasco melihat Hyung Seok sedang menindas Jo dan menjadikannya bawahannya. Vasco yang membela keadilan pun menghukum Hyung Seok dengan mencengkeram pundaknya. Semua orang khawatir kepada Hyung Seok, karena cengkeraman Vasco terkenal yang paling kuat. Tetapi di luar dugaan, cengkeraman kuat Vasco bisa dilepas dengan mudah oleh Hyung Seok. Semua orang pun terkejut melihat kekuatan dari Hyung Seok. Bum Jae, wakil dari Vasco melerai mereka, karena takut jika Vasco kalah nama geng mereka akan jatuh. Vasco adalah ketua geng dari Burnakle, dan Bum Jae adalah wakilnya. Setelah itu Hyung Seok semakin terkenal karena bisa melawan Vasco. Ketiga preman itu kembali mengatur strategi di toilet.
Karena mereka tidak bisa mengalahkan Hyung Seok, mereka berencana untuk menjadikannya teman. Setelah itu mereka kembali ke kelas dan mengajak Hyung Seok untuk kumpul nanti malam. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Hyung Seok menerima ajakan mereka. Yule yang juga ada di kelas, menguping pembicaraan mereka dan dia berencana untuk ikut. Malam pun sudah tiba, Hyung Seok datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Jin kaget melihat Hyung Seok datang dan berkumpul dengan mereka. Karena Jin sendiri tidak tahu jika anak buahnya juga mengundang Hyung Seok. Hyung Seok juga kaget, karena suasana kumpul teman ini tidak sesuai dengan yang dia bayangkan. Hyung Seok yang diberi alkohol menolak, karena memang dia belum pernah minum alkohol. Sedangkan Jin, yang sedang emosi meminum alkohol terus-menerus. Hyung Seok pun terjebak dalam situasi yang tidak pernah dibayangkan. Jin yang sudah minum terlalu banyak membuatnya menjadi tidak terkontrol. Dia menatap Hyung Seok dan berkata bahwa dia sangat tampan. Jin pun mendekati Hyung Seok dan memintanya untuk jadi temannya. Anak-anak yang lain sebenarnya sudah mengetahui, kalau Jin lagi mabuk dia seperti orang gila. Yule yang mencoba mencari perhatian memberikan minuman kepada Hyung Seok. Hyung Seok langsung menyemburkan minuman itu karena ternyata itu alkohol. Teman-teman yang lain pun tertawa melihat tingkah lucu itu. Tiba-tiba preman yang lagi minum-minum di sebelah berteriak karena meja Hyung Seok berisik. Mereka merasa terganggu dengan kegaduhan yang Hyung Seok dan teman-temannya bikin. Preman itu pun berdiri dan menantang Hyung Seok dan teman-temannya. Tetapi mental mereka langsung menciut dan berharap mereka dihajar oleh Jin. Saat melihat Jin, mereka semakin ciut karena Jin sedang mabuk dan lupa diri. Mereka pun melirik Hyung Seok, karena cuma dia satu-satunya yang bisa diharapkan. Hyung Seok yang sudah mabuk terlihat seperti orang yang sedang marah. Kemudian Hyung Seok berteriak dan meminta handphone temannya. Dia menghancurkan handphone itu dengan tangan kosong dan bilang kepada temannya untuk tidak mengambil foto yang aneh-aneh lagi. Melihat Hyung Seok menghancurkan handphone dengan tangan kosong, membuat preman-preman itu ketakutan. Mereka pun akhirnya pergi karena takut sama Hyung Seok. Preman-preman itu masih tidak terima diperlakukan seperti itu, dan mereka sedang menyusun rencana untuk balas dendam. Sementara itu, Hyung Seok masih melanjutkan minum-minum dengan temannya. Karena kebanyakan minum alkohol, dia pun pingsan. Tubuhnya pun berganti dengan tubuh asli yang ada di rumahnya. Karena tubuh satunya pingsan karena alkohol, Hyung Seok asli pun buru-buru pergi untuk menjemputnya. Setelah lari cukup jauh, akhirnya Hyung Seok sampai di tempat minum tersebut. Beruntung bagi Hyung Seok, badannya yang pingsan masih berada di tempat. Teman-temannya bertanya kenapa si babi datang kemari. Kemudian si babi bilang kalau dia adalah temannya Hyung Seok. Mereka semua kaget dan tidak mempercayai itu. Setelah itu sebelum mereka pulang, si babi diajak ke tempat bermain. Di sini Jin ingin memperlihatkan kemampuan tinjunya. Jin bermain di mesin pang untuk melihat kekuatan pukulannya. Jin menjelaskan dari dasar kuda-kuda sampai pukulan itu dihempaskan. Hyung Seok memperhatikan dengan sangat serius. Pukulan pun dilancarkan oleh Jin dan dia mendapatkan rekor baru dengan skor 892. Setelah itu mereka semua bubar dan tinggal Hyung Seok yang masih di sana. Karena penasaran, Hyung Seok ingin mencoba bermain di mesin pang itu. Dia melihat kanan-kiri dahulu untuk memastikan tidak ada orang yang melihat. Karena dia akan malu jika pukulan cupunya dilihat orang lain. Hyung Seok pun melakukan kuda-kuda sesuai dengan apa yang Jin ajarkan tadi. Kemudian dengan sekuat tenaga Hyung Seok memukul mesin itu. Tetapi pukulan Hyung Seok meleset dari sasaran yang membuat papan skor tidak bergerak. Hyung Seok pun pasrah dan kemudian dia pulang membawa tubuhnya yang pingsan. Vasco ternyata berada di sekitar sana melihat semua kejadian itu. Vasco pun ingin mencoba memainkan mesin pang itu juga. Dengan sekuat tenaga Vasco memukul mesin itu, dan skor yang didapat Vasco lebih tinggi daripada Jin. Tiba-tiba Vasco melihat di tempat mesin itu ujung sampingnya sobek. Vasco menduga, itu adalah perbuatan dari Hyung Seok gendut sebelumnya. Keesokan harinya, Jin dengan modusnya mengajak Mi Jin untuk pergi ke perpustakaan. Tetapi Mi Jin menolak ajakan itu, karena Jin pasti akan berkelahi lagi. Jin pun berjanji tidak akan berkelahi dan akan menemaninya ke perpustakaan. Sepulang sekolah, Jin pun sudah menunggu Mi Jin dengan style terbaiknya. Tak lama berselang Mi Jin datang dengan parasnya yang cantik. Mereka pun akhirnya masuk ke perpustakaan yang ada di lantai 2. Sesampainya di perpustakaan, Jin merasa kesal karena tempat cewek dan cowok dipisah.
Kemudian tiba-tiba Mi Jin mengirim pesan karena lapar. Dia mengajak Jin untuk keluar mencari makan. Di perpustakaan itu ternyata juga ada preman yang mereka temui waktu minum-minum kemarin malam. Preman itu melihat Jin dan Mi Jin yang habis dari Alfamart. Preman itu masih ingat bahwa Jin itu adalah orang yang cupu saat itu. Setelah selesai membeli makan, Mi Jin kembali ke perpustakaan. Sedangkan Jin, izin ke belakang untuk ngerokok sebentar. Saat sedang ngerokok, Jin ketemu dengan preman-preman tadi malam. Di lain tempat, ternyata ibu dari Hyung Seok datang untuk menjenguk anaknya. Dia ke sana kemari mencari alamat rumah Hyung Seok. Saat ini Hyung Seok gendut sedang tidur di rumah sedangkan Hyung Seok sempurna sedang pergi ke sekolah. Kembali lagi ke tempat Jin, dia sedang dihina oleh preman-preman itu karena tingkah cupunya kemarin malam. Jin dengan tampang sangarnya menantang para preman tersebut. Tetapi karena Jin sudah janji dengan Mi Jin bahwa dia tidak akan berantem, akhirnya Jin melepaskan mereka. Para preman itu pun tertawa terbahak-bahak melihat Jin yang sok kuat. Dengan menahan kesabarannya, Jin pun pergi meninggalkan para preman itu. Tetapi preman-preman itu tidak terima, mereka mengikuti kemana Jin pergi. Jin dan Mi Jin sekarang sedang di kantin untuk membeli minuman. Lagi-lagi mereka diganggu oleh para preman itu. Karena takut berkelahi, akhirnya Jin mengajak Mi Jin untuk pergi. Jin pun kembali ke perpustakaan cowok yang dia tempati sebelumnya. Tetapi makanan Jin yang ada di meja tiba-tiba menghilang. Ternyata makanan itu diambil oleh para preman dan mereka makan bareng-bareng. Jin masih mencoba sabar, dan merelakan makanan itu diambil oleh para preman tersebut. Kemudian Jin kembali diusili oleh para preman itu. Kali ini preman itu melempari karet gelang ke arah Jin. Jin pun marah dan dengan muka marahnya dia menatap para preman itu. Bukannya takut, preman itu malah menertawakan Jin yang sedang marah. Jin pun bangun dan pergi keluar meninggalkan para preman tadi. Di luar, Jin semakin marah memikirkan penghinaan itu. Tetapi tiba-tiba Mi Jin datang dan Jin pun mulai tenang kembali. Preman itu muncul kembali dan mengganggu Jin. Kali ini dia membikin berantakan rambut Jin. Tetapi Jin masih sabar karena dia sudah berjanji tidak akan berantem lagi. Tetapi preman itu semakin keterlaluan dengan merangkul Mi Jin. Kemarahan Jin pun sudah tidak bisa dibendung, pukulan keras melayang tepat di muka preman itu. Teman-teman preman itu pun kaget dengan apa yang mereka lihat. Teman preman itu pun bilang bahwa Jin pengecut, karena melakukan pukulan dadakan. Tanpa basa-basi, Jin pun menghabisi teman preman itu. Kembali ke tempatnya Hyung Seok berada. Ibunya yang mengunjunginya sudah menemukan rumah Hyung Seok, dan sekarang sudah berada di dalam melihat anaknya tertidur. Tiba-tiba Hyung Seok sempurna datang dan tanpa sadar memanggil Mama. Mama pun kaget mendengar orang tidak dikenal memanggilnya. Hyung Seok pun membikin cerita bahwa dia adalah temannya Hyung Seok. Dan mereka menyewa rumah bareng untuk menghemat pengeluaran. Dia juga bilang Hyung Seok sedang tidur karena untuk mempersiapkan kerja part-time-nya. Mamanya sangat senang mendengarkan bahwa Hyung Seok sudah mandiri dan tumbuh dewasa. Karena ingin mendengarkan cerita yang lebih banyak, akhirnya Mama mengajak keluar untuk mengobrol. Mereka pun datang ke Starbucks yang dijaga Bum Jae, wakil dari Vasco. Mama dan Hyung Seok pun mengobrol dengan bahagia membahas anaknya. Ternyata Vasco dan gengnya juga di sana melihat Hyung Seok. Tetapi Bum Jae di sini memperingatkan Vasco agar tidak membuat keributan dengan Hyung Seok. Hari sudah sore dan Mama berpamitan untuk pulang karena takut kemalaman. Sebelum pulang, Mama memberikan uang 5.000 won kepada Hyung Seok sebagai ucapan terima kasih karena sudah menjadi teman anaknya. Mama juga minta tolong kepada Hyung Seok, untuk selalu melindungi Hyung Seok dari pembulian. Mendengar permintaan tulus dari mamanya, membuat hati Hyung Seok tersentuh. Setelah itu Mama pamit pulang karena sudah sore. Setelah berpamitan, tiba-tiba Vasco mendatangi Hyung Seok. Vasco datang dan mengatakan dia akan menghajar Hyung Seok, karena Hyung Seok sudah keterlaluan. Hyung Seok pun bingung karena tidak tahu kenapa Vasco sampai semarah itu kepada dirinya. Vasco pun mulai melepas jaketnya dan menantang duel dengan Hyung Seok. Kita kilas balik keingatan Vasco beberapa menit yang lalu. Vasco sedang melihat anak pindahan yang menurut Vasco jahat sedang bersama mama dari Hyung Seok babi. Vasco melihat anak pindahan itu memalak mama Hyung Seok yang sudah tua sebagai jaminan agar Hyung Seok babi tidak dibuli. Padahal Hyung Seok babi selalu dibuli oleh anak pindahan itu. Semua itu yang dilihat oleh Vasco selama ini, padahal itu cuma salah paham Vasco saja.
Dengan kejadian itu semua, akhirnya Vasco pun mengajak duel Hyung Seok untuk memberinya pelajaran. Tanpa basa-basi, Vasco langsung melayangkan pukulannya ke arah Hyung Seok. Hyung Seok yang masih bingung mencoba berbicara kepada Vasco. Tetapi Vasco tidak mau mendengarkan dan terus-menerus melancarkan pukulannya. Hyung Seok hanya bisa menghindar karena dia tidak mau bertengkar tanpa alasan. Vasco pun meminta uang 5.000 won yang Hyung Seok dapat dari ibu-ibu tadi. Vasco berniat untuk mengambil uang itu dan mengembalikan kepada si gendut babi. Tetapi Hyung Seok tidak mau memberikannya, karena itu adalah uang penting dari mamanya dan akan selalu dia jaga. Akhirnya mereka berdua berkelahi dengan sungguh-sungguh karena tidak ada yang mau mengalah. Bum Jae dan teman-temannya sedang mencari Vasco yang tiba-tiba menghilang. Setelah melakukan pencarian, mereka menemukan Vasco sudah dikalahkan oleh Hyung Seok. Bum Jae pun tidak percaya, Vasco ketua dari Burnakle dapat dikalahkan dengan mudah oleh murid pindahan. Oke guys, sampai di sini dulu cerita dari Manhwa Lukisem. Kita lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Terima kasih. I hope you die as soon as possible.